mengkaji riwayat-riwayat terkait dengan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab ke-28 dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Bab ke-28 ini membahas tentang doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sebelum makan ataupun sesudah makan. Hadis ke-188. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Ayyub Al-Ansari berkata atau bercerita, kunna 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari kami berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Abu Ayyub mengatakan kami bersama Nabi. Kata para ulama, ungkapan seperti ini menunjukkan adab sopan santun sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dalam mengungkapkan satu ungkapan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi yang mengikuti mereka. Jadi kami bersama Nabi, bukan Nabi bersama kami. Jadi kalimatnya bukan Nabi bersama kami, tapi kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi sahabat sebagai tabi', sedangkan Rasulullah sebagai matbu'. Tabi' artinya orang yang mengikut, matbu' orang yang diikuti. Jadi dari segi pilihan kata-kata pun sahabat sangat teliti. Padahal kan sama saja. Kami bersama Nabi dengan Nabi bersama kami kan sama saja. Artinya di situ ada Nabi, ada sahabat. Tapi para sahabat memilih diksi, memilih kata-kata yang menunjukkan mereka yang ikut, mereka yang mengikut, dan Rasulullah yang diikuti. Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi adab para sahabat kepada Rasulullah itu halus sekali. Detil sekali adab mereka kepada Nabi. Bahkan dalam memilih kata-kata, memilih kalimat pun mereka sangat memperhatikan itu. Jangan sampai kesannya itu Nabi ikut mereka. Tapi para sahabat ingin mengatakan, kamilah yang ikut Nabi. Walaupun maknanya sama. Kalau dibalik pun maknanya sama. Tapi disinilah adab, sopan santun, etika para sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mereka cintai dan sangat mereka muliakan. Jadi ini sebenarnya kita belajar dari para sahabat. Kemudian apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Faqarraba ta'aman. Kemudian ada seseorang yang menjamu sahabat dan Rasulullah dan para sahabat tadi, menyiapkan, menyuguhkan atau mendekatkan makanan yang disuguhkan kepada Nabi. Faqarraba ta'aman. Jadi didekatkan makanan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat. Nah, di sini juga para ulama berkomentar.
Ini menunjukkan satu adab dan sopan santun, etika yang diajarkan di dalam agama kita, bagaimana seseorang itu memuliakan tamunya. Jadi makanan itu didekatkan kepada orang yang kita sambut sebagai tamu. Didekatkan kepada tamu yang akan makan. Jangan posisinya jauh, tapi didekatkan supaya tamu ini tidak sungkan dan mudah untuk menjangkau makanan tersebut. Jadi dari setiap gerak-geri para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita adab, akhlak dalam agama, dalam Islam. Ini adalah satu bentuk sopan santun, adab kepada tamu, dan ini adalah satu bentuk kedermawanan. Jadi makanan itu didekatkan, menunjukkan bahwa pemiliknya itu betul-betul ikhlas, betul-betul tulus menjamu tamu tadi, sehingga sang tamu tadi tidak sungkan. Didekatkan makanan. Jangan sampai makanannya enak, tapi jaraknya jauh sekali. Susah untuk dijangkau. Artinya apa? Kita mudahkan tamu itu untuk makan. Kalau bisa, ketika kita menyuguhkan buah-buahan, umpamanya buah-buahan itu dikupas sehingga tamu itu mudah makan. Jangan kita taruh buah nanas masih kulit-kulitnya. Kapan tamu itu sempat mengupas buah nanas tadi atau buah semangka tadi? Ya selama ini kan kita begitu, alhamdulillah. Kita menyambut tamu baik, alhamdulillah. Semangka itu kan sudah kita potong-potong siap untuk dimakan. Jangan semangka yang belum dikupas taruh depan tamu itu. Jadi tamu kadang-kadang sungkan. Nah, jadi artinya para sahabat mengajarkan kepada kita banyak hal ya, tentang akhlak, tentang adab. Falam ara ta'aman. Kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansari, falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu. Awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Maka aku, kata Abu Ayyub Al-Ansari, belum pernah melihat ada makanan yang begitu berkah di awal. Di awal kami makan itu, makanan ini begitu berkah. Belum ada makanan seberkah ini pada awalnya. Namun sayangnya keberkahannya itu berkurang sedikit demi sedikit sampai makanan itu habis. Jadi di awal makan, hidangan tadi itu sangat berkah. Tapi di bagian akhir dari makan itu, keberkahannya sudah hilang, sudah berkurang. Jadi awalnya bagus, tapi akhirnya kehilangan berkah. Kata siapa? Kata Abu Ayyub Al-Ansari. Padahal di situ ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat makanan tadi, yang dihidangkan makanan tadi, talam itu sudah berisi makanan, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Jadi di sini Abu Ayyub memperhatikan, ini makanan tadi berkah, tapi kok tiba-tiba seakan-akan hilang keberkahannya. Apa sebabnya? Fakulna, pada saat itu Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kami berkata, ya Rasulullah, kaifa hadza? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa makanan kita di awal tadi berkah, tapi di akhirnya seperti kehilangan keberkahannya? Qal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna zakarna smallah hina akalna. Sesungguhnya kita tadi menyebut nama Allah pada saat kita memulai makan. Jadi waktu kita makan, kita semua membaca bismillah. Kita menyebut nama Allah. Summa qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala. Fa'akala ma'ahu syaitan. Tiba-tiba, duduklah di tempat kita ini, seseorang yang makan, ikut makan maksudnya, tapi dia tidak menyebut nama Allah. Dia tidak berzikir kepada Allah, tidak baca bismillah. Yang lain sudah pada baca bismillah, sudah bagus. Tiba-tiba ada satu yang menyelinap masuk, makan, tidak baca bismillah. Sehingga keberkahan dari hidangan yang dimakan bersama-sama tadi menjadi hilang.
Fa'akala ma'ahu syaitan, lantas syaitan pun makan bersamanya. Jadi rupanya syaitan ikut makan bersama orang yang tidak menyebut nama Allah pada saat dia makan. Jadi di sini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Yang pertama, zikrullah, mengingat Allah itu merupakan salah satu penyebab berkahnya sesuatu. Apapun yang kita lakukan, kalau di situ kita menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka di situ ada keberkahan. Apakah itu aktivitas makan, minum, berhubungan suami istri, apa saja. Berdiskusi, berkumpul, belajar, membaca, berpergian, apapun itu. Kalau di situ kita mengingat Allah, di situ ada Allah yang kita sebut, yang kita ingat, maka di situ ada keberkahan. Apapun aktivitasnya, aktivitas mencari rezeki, mencari nafkah, kalau di situ ada mengingat Allah, maka di situ ada keberkahan. Dan sebaliknya, apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau kita lalai dari mengingat Allah, maka akan hilang berkahnya. Ya, keuntungan dunia mungkin kita dapat, tapi berkahnya kita tidak dapatkan. Makan, tidak menyebut nama Allah, tidak ada berkahnya. Bagaimana makan yang tidak berkah? Ya, waktu kita makan, kita bertenaga memang, punya energi, kuat kita. Tapi kuatnya bukan untuk ibadah. Kuatnya untuk yang sia-sia. Berarti makan kita itu tidak berkah. Kekuatan itu tidak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal yang lain. Belajar umpamanya, ada orang belajar, rajin membaca, rajin mentelaah kitab atau buku, tapi tidak ingat kepada Allah. Ya sudah, ilmunya tidak berkah. Berdiskusi, berkumpul, tapi di situ tidak ada zikrullahnya, maka tidak akan ada keberkahan di sana. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran syaitan dalam setiap aktivitas itu akan menghilangkan keberkahan tadi. Mengganggu kebaikan yang selayaknya kita dapatkan, yang selayaknya kita peroleh. Sebaliknya, kehadiran syaitan itu justru mendatangkan keburukan. Dan inilah yang dicari-cari oleh syaitan. Syaitan tidak akan pernah membiarkan setiap aktivitas kita itu berlalu tanpa kehadirannya. Setan ingin selalu hadir dalam semua aktivitas kita. Termasuk ketika kita sholat, setan itu hadir dia. Apalagi kalau safnya renggang, setan itu paling suka. Salah satu celah setan itu mengganggu kita sholat, ketika ada saf yang renggang. Makanya ini harus diperhatikan. Banyak sekali saf-saf kaum muslimin sekarang ini yang belum benar. Sampai ada yang mengolok-ngolok. Ada yang bilang, tidak masalah setan itu masuk dalam saf kita, biar dia ikut salat. Syukur juga setan ikut salat. Kan ngolok-ngolok agama. Ketika kita suruh rapatkan saf ini, kalau usah dirapatkan saf, biar dia renggang, karena setan dia masuk salat bersama kita. Ini apa ini? Ngolok-ngolok agama. Jadi setan itu intinya akan hadir dalam setiap kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir, Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yahduru min sya'nih. Sesungguhnya syaitan itu akan hadir bersama kalian dalam setiap perkara dan urusan kalian. Waktu kita makan, dia mau ikut makan juga. Kita minum, dia ikut. Orang ingin berhubungan suami istri, dia pun ikut. Orang ingin bermalam di suatu rumah, dia pun ikut bermalam. Maka yang dapat menjauhkan kita dari syaitan atau menghalangi syaitan dari kebaikan-kebaikan tadi itu adalah dengan zikrullah tadi, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini bisa menyelinap, bisa masuk melalui seseorang yang lalai. Walaupun orang yang ada di situ semuanya mengingat Allah, tapi ada satu saja yang lalai, dia bisa ikut. Dia mencari cara untuk masuk
untuk bisa menembus. Seperti tadi, ini beberapa orang makan di situ, termasuk di situ ada Nabi SAW, tapi sempat setan makan di situ. Kenapa? Melalui orang yang tidak zikrullah tadi, tidak membaca nama Allah. Bisa masuk. Rumah pun begitu. Kita di rumah ini ada suami, ada istri, ada anak-anak. Okeylah, bapak ibu mungkin baca doa waktu masuk ke rumah. Tapi anak-anak bagaimana? Pertanyaannya. Setan bisa masuk melalui mereka. Jadi caranya, apa yang harus kita lakukan? Adab dan akhlak dalam Islam berarti harus diajarkan kepada seluruh anggota keluarga. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara, itu jaga dirimu dan keluargamu. Berarti kesalehan itu bukan untuk diri kita saja, pasangan kita saja, tapi anak-anak juga, cucu-cucu diajarkan adab tentang Islam. Diajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya masuk rumah, bagaimana seharusnya makan, bagaimana seharusnya minum, diajarkan semuanya. Jangan sampai setan masuk dalam kehidupan kita melalui orang-orang tadi. Orang-orang yang lalai tadi.